Itu tuh gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa sampai meninggal dunia terus hidup kembali gitu Pak? Ya ceritanya sakit parah, yang jemput 10 orang dari belakang yang berjubah putih semua. Heeh. Ada cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim sedang berada di Gunung Cakrabuana ya teman-teman. Nah di bawah kita ini, di sebelah sini, itu tuh merupakan area aliran sungai yang mengalir dari atas sana tuh. Di sebelah sana itu ada air terjun ya teman-teman. Dan Kang Hakim akan bersilaturahmi kepada keluarga yang sempat bikin geger, bikin heboh warga satu kampung. Jadi keluarga tersebut itu pernah meninggal dunia atau mati suri kurang lebih selama 5-9 jam ya teman-teman. Warga satu kampung itu udah pada kumpul, udah pada ngelayat, udah mempersiapkan liang lahat, udah mempersiapkan untuk memandikan jenazah. Namun setelah itu hidup kembali. Jadi dengan adanya video ini bisa mengingatkan kita akan kematian ya teman-teman. Karena beliau itu akan menceritakan gimana rasanya sakaratul maut, terus juga diperlihatkan surga dan neraka, gimana kehidupan nanti kita di alam akhirat. Jadi bagi para penonton yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangan video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Dan saya doakan juga yang setia nonton video-video dari saya, semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan milik rezekinya, dipanjangkan umurnya ya teman-teman. Oke, karena perjalanan dari sini tuh dari puncak Gunung Cakrabuana ini menuju perkampungannya masih cukup lumayan jauh. Kita akan melewati hutan rimba kayak gini teman-teman. Jalannya tuh sepi banget walaupun ini bisa masuk kendaraan roda 4 ya teman-teman. Dan untuk perkampungannya sendiri ya teman-teman, ini tuh berada di kaki Gunung Cakrabuana. Bisa teman-teman lihat sendiri. Tadi sepanjang perjalanan saya tuh melintasi hutan belantara. Namun pemandangannya sangat indah sekali ya teman-teman. Dan kampung di sini juga rumahnya itu pada mencil-mencil semua ya teman-teman. Terus rumahnya itu masih panggung. Rumah zaman dulu, rumah jadul ya, tahun 1970-an atau 1960-an teman-teman.
Sangat nyaman sekali kan, teman-teman lihat sendiri suasana perkampungannya ya. Kayak gini, mayoritas masyarakat di kampung ini itu pada bertani, nanam sayuran. Contohnya kayak gini nih. Terus rumahnya juga panggung semua ya. Tuh, ini bawah tuh rumah panggung. Di sebelah sini juga sama ya teman-teman. Ke sebelah sana sama tuh ada satu lagi rumah ya. Nanti kita akan bersilaturahmi kepada orang yang pernah meninggal atau mati suri tersebut ya teman-teman. Terus awannya juga wah luar biasa, sangat indah sekali nih mah tuh. Biru gitu ya. Wow. Enak dipandang, apalagi nih pas di sebelah sini itu ada pohon kelapa. Ciri khas di perkampungan kalau misalkan haus tinggal manjat minum air kelapa, seger banget teman-teman. Dan ini nih teman-teman, rumah keluarga yang sempat bikin geger, sempat bikin heboh warga satu kampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, itu teman-teman, kebetulan ibunya tuh lagi masak ya Bu ya. Iya, masak. Ibu maaf kalau bapaknya ada Bu. Ada Di mana Bu ya? di lebah. Oh di dalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Saya sempat kesini ya Pak ya. Cuman Ya, kebetulan bapaknya dulu tuh nggak ada, lagi ada keperluan Pak. Pengen ngobrol boleh? boleh. Di sini aja berarti ya Pak ya. Enak ya suasana dapur ya, sama ibu juga ngobrol. Ini sama Pak Momon ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak Momon, kan saya tuh dapat kabar katanya Pak Momon itu pernah mati suri atau meninggal dunia, terus hidup lagi gitu Pak Momon. Benar itu tuh Pak Momon? Iya, betul. Itu tuh gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa sampai meninggal dunia terus hidup kembali gitu Pak? Ya, ceritanya sakit parah dulu itu, kata Oh, orang tua. ya. Sakit parah, ya bilang semua itu udah tidak bernapas, jadi meninggal. Padahal sebenarnya perasaan bapak itu ada yang jemput 10 orang dari belakang yang berjubah putih semua, Heeh. ada cahaya, dan masuk ke kampung yang kampung tersebut ya bisa dibilang lama lah gitu. Di situ ketemu sama orang sakit yang parah-parah semua, seperti contohnya stroke misalkan, terus matanya terahum atau nggak bisa melihat. Ya itu sebenarnya semuanya yang parah. Jadi Bapak itu didatangi sama sosok misterius berjumlah 10 orang, Iya, pakai jubah putih semua dan bercahaya, iya, dibawa ke sebuah perkampungan, dan perkampungan tersebut itu orang-orang itu pada sakit semua gitu Pak. iya. Oh iya, terus lanjut Pak, gimana Pak? Jadi pada waktu sampai di kampung tersebut, berjubah yang paling besar itu yang paling tua, tinggi. Ini orang semua itu minta disembuhkan dengan cara ya mungkin bisa bersalaman gitu, membacakan bismillah gitu kan, langsung bersalaman ya, alhamdulillah dari mungkin lama lah gitu. Atas izin Allah mungkinnya gitu. Ya, atas izin Allah bersalaman semua, yang sakit separah apapun ya alhamdulillah sembuh. Heeh. Setelah sembuh dari satu perkampungan kurang lebih 3 jam keliling diantari sama semua yang bercahaya 10 orang dari belakang. Berarti yang dibawa itu roh Bapak ya, bukan jasad ya Pak ya? Iya, roh saya. Kalau jasadnya kan di rumah katanya. Di rumah udah nggak bernapas gitu. Iya, udah gak bernapas. Heeh. Setelah beres dari satu kampung tersebut, pindah ke kampung yang lain. Ternyata di situ banyak penglihatan-penglihatan yang menyeramkan. Menyeramkan kayak gimana Pak? Ya maksudnya dari misalkan pertama setan bertaring, misalkan bermulut taring, atau ya
kayak matanya seperti apa ya, pertamanya itu. Setelah itu selesai penglihatan yang menyeramkan tersebut, dan muncullah penglihatan yang nyata, manusia berkepala babi atau manusia berkepala sapi lah, segala macam makhluk, monyet atau segala macam. Terlihatkan sama bapak itu, terlihat semua. Jadi bapak dibawa sama sosok misterius atau malaikat mungkin ya Pak ya, Ya, ke tempat-tempat yang menyeramkan gitu Pak, atau gimana? iya seperti itu yang menyeramkan. Ya di situ dibilangin bahwa orang tersebut yang mungkin korban pesugihan atau yang gimana ya, gak tahu lah, yang masih kecil gitu. Oh, jadi bapak waktu meninggal tuh masih kecil Pak? Ya di usia 7 tahun lah, ini udah agak ingat. Berarti kalau 7 tahun mah kelas 1 SD ya Pak ya? Iya, kelas 1 SD. Terus lanjut lagi Pak, gimana? Terus setelah dibawa ke tempat mana tadi teh? Yang menyeramkan, dari mulai semua makhluk halus yang menyeramkan, bertaring atau bermata besar segala macam lah. Setelah itu terus melihat manusia ya berkepala tadi itu babi gitu ya? Domba berkepala babi atau yang segala macam hewan lah gitu. Nah, di situ dia bilang kembali, sosok yang bercahaya berjumlah 10 orang. Ini katanya ingin bersalaman, jadi bisa dibilang orang yang bermacam dua makhluk ya, dua raga, dua wajah, sempurna gitu. Minta disempurnakan ya, akhirnya atas izin Allah saya bersalaman, semua itu sempurna. Mulai dari kepala sampai kaki itu manusia. Jadi manusia lagi. Jadi manusia kembali. Setelah tersebut selesai, lama, tahu berapa orang, tahu 100 orang, nggak tahu lah ya, pokoknya lama pokoknya. Setelah itu selesai, semua yang menyeramkan dari sampai makhluk sampai apa ya, manusia yang berkepala itu sempurna jadi manusia. Setelah selesai itu ya, terakhirnya masuk ke masjid, terus bersolat didampingi 10 orang yang berjubah putih, yang ngantar bapak itu, yang ngantar gitu. Dan setelah selesai, kamu sekarang boleh kembali ke jasad kamu, pulang. Kalau waktu itu yang lain pulangnya ke depan masjid yang biasa pulang Jumatan, kalau saya masuknya ke tempat imam yang di depan, ke mimbar masjid gitu ya Pak ya? Masjid. Seperti itu. Ternyata pas keluar dari masjid tersebut, saya masuk ke raga lagi yang sudah dibilang tidak bernyawa. Waktunya kurang lebih ya sekitar pas adzan, pas mau subuh lah. Oh, dan subuh Ya, bapak itu bangun kembali, hidup lagi, dan bilang ke orang tua saya itu ma gitu. Dan saya kaget, badan saya udah pakai kain kafan. Oh, udah dibungkus kain kafan. Iya. Udah dimandiin juga berarti ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak reaksi keluarga bapak setelah bapak bilang emak tadi tuh ya? Iya. Oh, gimana tuh reaksinya Pak? Ya langsung dibuka kain kafan dan dipeluk-peluk, dicium. Jadi bahagia gitu. Orang tua bahwa anak saya itu hidup kembali. Terus banyak juga mungkin Pak warga atau keluarga yang lagi ngaji atau misalkan baca sholawat buat jenazah gitu Pak, buat jenazah bapak. Iya, soalnya waktu itu dikemitin mungkin gimana lah namanya, orang udah pakai kain kafan sampai menunggu mau dikuburkan gitu ya? Dikuburkan. Rencananya adzan subuh.
Oh jadi jenazah bapak itu disimpan di rumah duka itu sekitar 12 jam ya dong? Iya. Karena kan meninggal kata bapak kan sekitar asar ya jam 4-an. Iya. Terus bapak terbangun jam 4 subuh. Iya. Kok bisa gitu pak? Lama banget kan biasanya kalau misalkan udah dimandiin, udah dibungkus kain kafan kan tinggal langsung dikubur pak. Ya jadi ayah saya itu waktu itu kan jadi kepala sekolah. Heeh. Ada acara penting pendataran di Bandung, sedangkan dulu nggak ada mobil, jalan juga masih susah, masih berjalan gitu, jadi lama. Oh jadi nunggu ayah bapak yang dari Bandung gitu. Iya. Makanya disimpan di rumah duka selama 12 jam. Iya. Kalau misalkan orang tua atau ayah bapak udah ada di rumah mungkin langsung dikubur ya pak ya, siang juga ya waktu Iya. maghrib atau asar itu ya. Iya. Karena mungkin kalau misalkan mandiin jenazah sama bungkus kain kafan kan cuma 1 jam 2 jam ya gitu ya. Iya. Maghrib juga bisa langsung dikubur. Memang sampai sekarang juga kepikiran gitu. Kepikiran apa gimana pak? Ya maksudnya kebayang gitu. Kalau misalkan seandainya dulu dari kubur gimana sih ya? Oh juga ya pak. Kalau misalkan sadar udah dalam kubur gimana? Kebaliknya gitu. Benar ya pak ya. Berarti itu udah kehendak takdir dari Allah juga ya pak ya. Iya. Jadi pas momennya itu waktu orang tua bapak lagi penataran di Bandung gitu ya. Iya. Coba kalau misalkan lagi di rumah, mungkin bapak itu udah masuk liang lahat ya pak ya. Iya. Dan ibunya lagi masak ya bu ya. Iya. Lagi masak bu. Udah selesai masaknya. Belum. Jadi secara tidak langsung ibu itu menikah sama mayat hidup dong bu ya. Iya. Bener kan pak? Maaf nih pak, bukan ngejek atau gimana. Jadi emang kenyataannya kayak gitu kan pak ya. Iya. Nah, bapak pernah meninggal dunia lalu hidup lagi gitu ya pak ya. Ya terus ya saya juga sering cerita sama anak saya bahwa mama itu menikah sama ayah itu udah meninggal jadi mayat hidup gitu. Kembali. Guyon itu mah pak ya. Ya, guyon. Masyarakat kampung juga mungkin sering kayak gitu pak. Ya udah tahu lah gitu masyarakat gitu. Karena sempat bikin geger ya bu ya. Ya pak ya, sorry bukan ibu. Kalau ibu sendiri tahu nggak bu? Ya dulu gitu ya sebelum nikah, waktu pacaran. Kalau Pak Omon itu waktu kecilnya pernah meninggal dunia lalu hidup kembali. Enggak, tak apa Bima. Oh tak apa ibu mah. Enggak, tak apa omon pupus. Terangna abi tos nikah ka omon nembe di watosan. Omon mah tos pupus, nanti abi teh kaget. Uping omon tos pupus, da abi dikumahakeun da panginten tos kieu abi kedah nikah ka anu tos maot. Abi teh panginten. Oh jadi upami ibu terang ti awal mah moal kersa gitu ka Pak Omon teh. Moal. Sada saroge kan tos pupus sieun. Tapi ayeuna sieun tuh bu. Teh nama teh sieun da panginten tos natah. Nona tuh. Ya terus kagok meureunnya. Kagok abi omon. Berarti ditipu ya bu. Ku Pak Omonnya. Heeh. Nya ditipu ku Eta omon. ibu di wartosana ku saha bu eta terang. Mertua. Oh ke mertua. Iya. Jadi ibu mah kalau misalkan Pak Omonnya udah tahu Pak Omon pernah meninggal dunia mah gak bakal mau ya bu ya. Menikah sama mayat hidup, ditipu sama Pak Omon juga. Sama Pak Omon, sama ibunya Ya, Pak kan Omon. saya juga kebayang gitu. Heeh. Ya, dari awalnya waktu dikandung juga orang tua bilang sama saya ya, ada kelebihan gitu lah. Kelebihan maksudnya gimana Pak waktu ngandung Bapak itu? Ya maksudnya 1 bulan bareng semuanya diperiksa waktu dikandung itu. Pas kedua bulan nggak ada hilang. 3, 4 ada lagi. Sampai lah syukuran 4 bulan. Pas kelima hilang kembali gitu. Jadi waktu Bapak dikandung dalam kandungan perut ibu Bapak, yang 1 bulan ada, kedua hilang, ketiga keempat ada, Ya, kelima bulan hilang lagi, ya. terus pas terakhir Pas ketujuh ada. 7 ada. Sampai ya ketujuh sampai 8 lah. Sampai lahiran langsung gitu. Sampai lahiran sampai 9 bulan ya Pak ya. Ya. Oh, jadi ada keanehan-keanehan ya Pak ya? Ya. Waktu orang tua Bapak ngandung Bapak Omon. Ya, terus sempat nanya ke Pak Ustadz atau ke orang tua lah gitu. Ternyata emang ini anak nggak tahu ada kelebihan mungkin nanti kalau udah lahir gitu. Oh, Bapak itu bakal punya kelebihan. Ya, Kelebihannya apa tuh Pak kalau boleh tahu?
Ya kan sekarang Hmm. apa yang dilihat waktu mati suri itu Hmm. sekarang udah tua itu memang ada nyatanya, Jadi kenyataan. jadi kenyataan gitu. Oh, iya, iya. Misalkan kita ada yang minta tolong orang yang sakit stroke, alhamdulillah sembuh, Diobatin. diobatin. Ada yang juga kelenjar, alhamdulillah sembuh. Terus tumor, kencing batu, ya segala macam bah penyakit. Tapi itu kan sesuai penglihatan waktu kecil meninggal itu terbukti kok sampai Oh, sekarang jadi udah tua. kenyataan karena waktu Bapak dibawa ke kampung ya Pak ya? Iya, Ke kampung yang banyak orang sakit, salaman sama Bapak langsung sembuh. iya. Dan metode pengobatannya juga kayak gitu Pak, cuman salaman doang atau gimana? Ya terapi gitu. Ada terapinya Terapi. juga. Cuma kalau misalkan diperagakan sedikit ya kayak seperti ini, nggak pakai alat, tangan yang satu ini ya ini nggak bisa. Ini, nah udah gini, ini kan bisa tangan gini, nggak bisa bergerak. Kalau gini, Ada mantra-mantranya juga gak Pak? ya kalau mantra-mantranya nggak bisa. Oh. Cuma paling-paling ya kita kalau misalkan mau mengobati, masuk dipanggil sama pasien ke rumah, kita cuma mengucapkan bismillah, terus assalamualaikum, simpan air di gelas, terus kita baca istighfar dulu, baca sebelum istighfar itu kita bismillah assalamualaikum, kita melakukan permohonan dulu kepada karuhun yang sudah meninggal gitu, kepada ayah ibu pasien yang sudah meninggal tersebut, mohon diterima iman Islamnya, ya diterangkan di alam kuburnya dan dihapus dari segala dosa dan masuk surga gitu. Nah setelah itu baru kita membaca istighfar, dan setelah istighfar ayat kursinya sekian kali, ada yang bisik ke telinga gitu. Sekian kali ayat kursinya. Oh gitu, jadi ada bisikan gaib Ya, untuk praktek pengobatannya itu Pak. Ya. Setelah itu diminumkan airnya dan kita terapi, ada bayangan di gelas itu bahwa 1 jam tersebut ada perubahan. Oh gitu. Tapi Ya, langsung nyata itu. Semua pasien itu ada yang tidak bisa berjalan, cuma digusur sebelah, tangannya gini, tutup 1 jam itu terbuka, dan ini kayak digusur gini langsung bisa diangkat, langsung bisa berjalan. Ya, Dan ada 1, 2, ya kurang lebih 180 orang sampai sekarang yang udah diobatin sama yang Bapak. udah diobatin, bergabung sama kedokteran Kabupaten Tasik. Dan ini Pak, kalau misalkan nih para penonton nih yang pengen berobat ke Bapak, terapi ke Bapak gitu, yang mempunyai stroke, kelenjar dan juga yang lainnya, ada nomor telepon nggak Pak? Kalau nomor telepon ada di anak saya di sini di rumah gitu. Siap, nanti nomor teleponnya ditaruh di deskripsi ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalkan alamat rumah Bapak nih, barangkali ada yang mau datang langsung gitu, di mana gitu ya? Di Desa Sukajadi, Kampung Sukanyiru, RT 3 RW 1, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Oke, nah itu alamatnya udah jelas ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini, kunjungan saya ke rumahnya Pak Momon. Pak Momon ini pernah meninggal dunia kurang lebih selama 12 jam ya Pak ya? Iya. Dibawa sama 10 orang yang bercahaya pakai sorban putih, pakai jubah putih ya Pak ya? Iya. Dibawa keliling ke sebuah perkampungan yang katanya kampung tersebut itu terkena wabah penyakit. Terus juga dibawa ke salah satu tempat yang mengerikan ya Pak ya? Iya. Wajah manusia, wajahnya itu berubah jadi hewan, kepalanya babi, badannya manusia mungkin ya Pak ya, badannya monyet, banyak, kepala macam-macam manusia, banyak gitu. keanehan-keanehan. Dan yang terakhir, Pak Momon itu dibawa ke sebuah masjid katanya, di sebuah masjid tersebut diajak sholat bareng sama yang 10 orang itu, terus disuruh pulang lewat mimbar masjid, dan tersadar ketika tersadarnya itu Pak Momon sudah dibungkus kain kafan ya Pak ya? Iya. Dan kenapa mungkin bertanya-tanya kok bisa didiemin di rumah duka selama 12 jam, karena cerita Pak Momon tadi, jadi menunggu ayahnya Pak Momon pulang dari Bandung lagi penataran. Iya. Karena kalau dulu mah kesini tuh dari Bandung membutuhkan ada waktu berjam-jam ya Pak ya, karena nggak ada Iya. kendaraan juga ya. Sekitar Apalagi tahun 80-an, jadi nggak ada iya. jalan juga, masih pada jalan batu ya Pak ya. jalan batu besar gitu. Berarti masuk kendaraan hanya sampai kecamatan Wado, dari Wado ke sini jalan kaki. Cuma truk dulu yang bisa masuk ke sini satu gitu. Nyampe sini tuh sekitar jam 12-nya Bapak. Jam 12 malam. Ayahnya Bapak itu. Iya. Dan untungnya Pak Momon itu belum dimasukin ke liang lahat teman-teman. Coba kebayangkan udah dimandiin, udah dibungkus kain kafan. Kalau misalkan
udah dimasukin ke liang lahat, wah itu gimana ceritanya ya Pak ya? Iya. Beda lagi ceritanya Beda lagi mungkin. cerita mungkin. Nggak bakal seperti ini. Terus waktu mengandung Pak Momon juga, ibunya Pak Momon itu sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari mulai mengandungnya, 1 bulan ada, 2 bulan hilang kehamilnya itunya, ketiga Iya. ada, keempat ada, kelima hilang lagi seperti itu. Dan kata Ustadz katanya Pak Momon bakal mempunyai kelebihan, dan alhamdulillah sekarang menjadi kenyataannya Pak bisa membantu orang yang membutuhkan. Tapi Saya itu sih sebenarnya semua orang yang membutuhkan pengobatan dari segala macam penyakit Bapak terima. Tapi masa sembuhnya kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Bapak cuma jalan lah, Cukang lantaran gitu hanya aja. sekedar syariat gitu ya Sekedar Pak. syariat. Oke Pak, oke siap. Oke, saya Kang Hakim pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.